Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Sanita Puri Widianawi, NIM 230601930 dari Tadris IPA 5C. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Hukum pewarisan sifat. Nah, Gregor Mendel ini sudah disepakati sebagai pendiri genetika nih. Nah, dia tuh melakukan sebuah penelitian dengan menyilangkan kacang ercis. Kenapa sih Mendel ini memilih kacang ercis sebagai penelitiannya dalam pewarisan sifat ini? Nah, alasan yang pertama yaitu kacang ercis memiliki banyak sifat yang beda. Kedua yaitu waktu pembuahan yang sebentar. Ketiga, mudah untuk dibudidaya. Yang keempat yaitu memiliki pasangan sifat yang kontras, kemudian mempunyai daur hidup yang relatif pendek, dapat melakukan penyerbukan sendiri, mudah dilakukan penyerbukan, dan menghasilkan keturunan dalam jumlah yang banyak. Itu alasannya. Hukum Mendel terbagi menjadi dua. Yang pertama hukum segregasi dan juga hukum asortasi. Apa sih hukum segregasi itu? Nah, merupakan pasangan alel pada induk akan memisah, sehingga setiap gamet hanya membawa satu gen dari induk yang akan diwariskan ke anaknya. Seperti itu. Nah, hukum segregasi ini contohnya seperti ini. Jadi, ada indukan betina berupa genotipnya itu T besar T kecil. Nantinya T besar T kecilnya akan berpisah nih, jadi T besar sendiri, T kecil sendiri. Nah, kemudian akan disilangkan dengan indukan jantan yang mana hal itu sama, T besar T kecil nanti akan berpisah menjadi T besar sendiri, T kecil sendiri dengan rasionya itu 1:1. Kemudian disilangkan dan menghasilkan fenotip 3:1. Seperti T bersilang dengan T besar, jadi T besar, kemudian T besar T kecil, T besar T kecil, dan juga T kecil seperti itu. Nah, perlu kita ketahui sebelum memasuki hukum Mendelisme 1 dan 2 yang lebih dalam, kita perlu mengetahui istilah-istilah dalam persilangan nih. Yang pertama ada parental atau biasa disingkat dengan P besar yang berarti induk. Yang kedua yaitu filial atau F kecil yang berarti keturunan. Ada dominan yang berarti sifat yang menutupi resesif atau ditulis dengan huruf kapital nih seperti tadi T besar T kecil. Nah, T besar tersebut merupakan dominan seperti itu, sedangkan T kecilnya berupa resesif. Kemudian ada genotip yaitu sifat yang tidak tampak. Biasanya itu dilambangkan dengan huruf seperti M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil, kayak seperti itu. Sedangkan fenotip yaitu sifat yang tampak. Nah, kemudian ada homozigot, merupakan pasangan alel sejenis seperti A besar atau A kecil A kecil. Nah, sedangkan heterozigot yaitu pasangan alel tak sejenis seperti A besar A kecil. Nah, hukum pewarisan sifat ini terbagi menjadi hukum Mendel 1 dan juga hukum Mendel 2. Hukum Mendel 1 yaitu pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan atau segregasi tadi seperti alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Sedangkan hukum Mendel 2 pada waktu pembentukan gamet alel-alel dengan kombinasi-kombinasi alel yang berbeda-beda yang telah bersegregasi bebas akan bergabung secara bebas membentuk sebuah genotip seperti itu. Hukum Mendel 1 ini merupakan persilangan monohibrid yang mana Mendel menyilangkan tanaman kapri atau Pisum sativum yaitu galur murni berbiji bulat bergenotip B besar dengan tanaman ercis berbiji kerut bergenotip B kecil yang ternyata semua keturunannya atau F1-nya adalah tanaman ercis berbiji bulat atau B besar B kecil. Nah, karena adanya B besar atau adanya dominan yang bersilang dengan resesif, maka hasilnya akan tetap yang dominan. Nah, maka dari itu hasil di sini F1-nya yaitu berbiji bulat, yang mana B besar B kecil. Nah, selanjutnya Mendel menyilangkan tanaman F1 ini dengan sesamanya. Ternyata hasil dari persilangan tersebut diperoleh perbandingan fenotip F2 sebagai 75% bulat dan 25% kerut, yang artinya bulat banding kerut yaitu 3:1. Nah, seperti yang bisa kalian lihat di gambar P1 yaitu indukan pertama
berupa B besar bulat yang jantan disilangkan dengan B kecil kerut yang betina. Nah, kemudian B besar ini akan berpisah menjadi B besar saja satu dan juga B kecil. Nah, kemudian akan bersilang atau melakukan perkawinan menjadi B besar B kecil, yaitu bulat, heterozigot. Nah, sedangkan hukum Mendel 2 ini merupakan hukum asortasi. Asortasi ini adalah setiap gen atau sifat dapat berpasangan secara bebas dengan gen atau sifat lain. Nah, hukum ini tuh berlaku dalam proses pembentukan gamet pada persilangan dengan dua sifat yang berbeda. Salah satu percobaan yang dilakukan oleh Mendel yang terkenal adalah persilangan antara kacang ercis biji bulat berwarna kuning dengan tanaman kacang ercis berbentuk biji keriput dan berwarna hijau. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya, Mendel ini menetapkan genotip untuk berbiji bulat dan berwarna kuning dengan genotip B besar, K besar atau dominan. Kenapa dominan? Karena hurufnya itu kapital semua, jadi dominan. Nah, sedangkan kacang biji kerut dan berwarna hijau yaitu B kecil, K kecil atau resesif. Segregasi pada setiap gen dapat berpisah secara bebas dan menghasilkan gamet atau sel sperma atau sel ovum dengan pasangan gen B besar, K besar dan B kecil, K kecil. Nah, keturunan pertama semua genotip B besar, B kecil, K besar, K kecil. Sehingga semua kacang kapri berbiji bulat dan berwarna kuning. Selanjutnya Mendel melakukan persilangan kedua antara sesama keturunan pertama, yaitu B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan dengan sesamanya. Nah, contohnya seperti ini. Parental pertama atau indukan pertama pada jantan yaitu B besar, K besar. Sedangkan indukan betinanya B kecil, K kecil. Nah, kemudian mereka akan bersilang menjadi B besar, K besar, K kecil. Jadi itunya dominan ya, berwarna kuning jadinya. Nah, kemudian Mendel ini melakukan percobaan yang kedua yaitu menyilangkan F1 dengan F1, jadi sesamanya, yang menghasilkan nanti akan menjadi perbandingan 9331 seperti itu. Oke, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat buat kalian yang sedang mencari ataupun belajar tentang hukum Mendel 1 dan 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.